الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala bisa duduk bersama untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita masuk ke surat yang baru dari juz 29, yaitu surah Al-Qiyamah. Sesuai dengan urutan dalam tafsir Ibnu Katsir, dipenggal atau dibagi, ada yang pertama 15 ayat yang pertama. Silakan barangkali ada yang mau membaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La taqulu yawmil qiyamah wa la taqulu nafsana ayahsadul insanu allam nasma'a al-qawla wa la qadirina ala an nafsina halala bal yuridu al-insanu yakfura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza sadaqa al-qamar fa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Sampai ayat 15. Surah Al-Haram. Ayat yang pertama berisi sumpah ya, atau qasam terhadap terjadinya hari kiamat. Ya, al-qasamu ala wuqu'il ma'ad. Allah bersumpah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Diperhatikan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Siapa yang bersumpah di sini? Allah Ta'ala. Sedikit menyinggung tentang bahasa Arab. Uqsimu itu artinya aku bersumpah. Anda perhatikan di situ, ya,
ada huruf la. La uqsimu. Apa artinya la? Tidak. Kalau begitu aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Kalau la itu artinya tidak. La aktubu, aku enggak menulis. La akra'u, aku tidak membaca. Seterusnya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan annal muqsama alaihi idza kana muntafiyan jazal idyanu bila qabla al-qasami li ta'kidin nafi. Kalau objek sumpah, muqsam alaih itu objek sumpah. Objek sumpahnya apa Pak itu? Terjadinya hari kiamat. Itu kan objek sumpahnya. Kalau objek sumpahnya itu sesuatu yang dinafikan, yang diingkari oleh orang, dalam hal ini terjadinya hari kiamat, ini objek sumpah, diingkari oleh siapa? Kaum musyrikin, Quraisy. Ya. Jazal ityanu bila maka boleh didatangkan dengan huruf la qoblal qasami, sebelum sumpah. Uksimu, aku bersumpah. Biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Hari kiamat ini objek sumpah diingkari oleh orang-orang Quraisy. Maka boleh sebelum sumpah ini diberi huruf la. Fungsinya apa? Li'takidin nafyi, untuk mengokohkan atau menguatkan daripada pengingkaran terhadap apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik tadi. Orang musyrik tidak meyakini adanya hari kiamat. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan mengawali dengan huruf la dalam rangka untuk ta'kidin nafi. Atau seakan ayat ini mengatakan la, tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu ingkari. Apa itu? Datangnya hari kiamat. Tidak seperti la. Uqsimu yaumal qiyamah. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, ini sekedar faedah dari sisi lughah Arabiyah. Wal muqsamu alaihi hahuna huwa itsbatul ma'ad. Dan isi sumpah di ayat ini adalah menetapkan itsbatul ma'ad, menetapkan adanya hari kiamat. Ma'ad itu adalah tempat kembali. Bahasa Arabnya ma'ad. Tempat kembali maksudnya tempat kembali kita ke akhirat. Nah, di situ nanti jenisnya ada surga, ada neraka. Dengan segala tahapan-tahapannya nanti. Fase-fasenya.
adanya al-ba'ats, ya, kebangkitan, ya, kemudian digiring di mahsyar, kemudian hisab, nanti ada mizan, timbang amalan, nanti ada sirat, dan seterusnya. Jadi isi sumpahnya adalah menetapkan adanya hari kiamat. Waraddu ala ma yas'umuhul jahalatu minal ibad min adamil ba'til adsad, dan juga membantah apa yang diyakini oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari hamba-hamba dari manusia, berupa keyakinan tidak adanya hari kebangkitan. Kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Takut akan apa yang pernah dilakukan di dunia. Jadi seakan sebetulnya mereka ini bebas melakukan apa saja yang disukai, setelah mati selesai. Tidak akan lagi ada hari kebangkitan, kemudian pertanggungjawaban amal. Tidak. Mereka meyakini Allah Ta'ala ada secara rububiyah, kaum musyrikin. Ya. Tapi tidak sedikit dari kaum musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat. Mereka tidak mau terkekang, ingin bebas. Mau berzina, mau minum khamr, ya, mau dia melakukan praktek riba, mau ini, mau itu, ya, bebas. Jadi ingin berturutkan hawa nafsu dan tidak mau nanti adanya hari kebangkitan, di mana konsekuensinya kalau ada hari kebangkitan ada nanti hisab, perhitungan amal. Nah, orang musyrik. Nah, Allah Ta'ala membantah, bahkan dengan takkid, dengan diawali huruf la zaidah. Bagian ulama mengatakan demikian, huruf la tambahan. Aslinya uqsimu biyaumil qiyamah, tapi diberikan la uqsimu yaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa dengan nafsul lawwamah, jiwa yang mencela. Lawwamah dari kata lama yalumu, artinya mencela. Laimun, orang yang mencela. Lawamun atau lawamatun artinya yang sangat mencela. Sihat mubalaghah ala wasni fa'alun. Allah bersumpah, ya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela. Ditafsirkan apa kalau ini? Terjemahan tepat. Menyesali. Apa? Menyesali. Kenapa menyesali? Nah, ini nanti ada kaitannya.
Secara bahasa lawamah artinya mencela. Jiwa itu mencela kepada pemiliknya. Kita punya jiwa ini, nafsu itu mencela. Kenapa kemudian diterjemahkan? Ya, nafsul lawamah adalah jiwa yang menyesali. Nah, lihat keterangan di sini. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir Muta'ala Warwa bin Jarir an Sa'id bin Jubairin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang tabi'i yaitu Sa'id bin Jubair Muta'ala anhu fi qawlihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang sering mencela. Qala talumu 'alal khairi wasyarr. Mencela terhadap kebaikan dan keburukan. Wa nahmuhu an Ikrimata. Penafsiran seperti tadi itu juga berasal dari Ikrimah, seorang tabi'i juga. Wa qala Ali bin Abi Najih, berkata Ali bin Abi Najih an Mujahidin, dari Imam Mujahid, seorang tabi'i juga, muridnya Ibnu Abbas. Tandamu ala ma fata wa talumu alaihi. Kata Imam Mujahid, jiwa tadi itu menyesali terhadap apa yang telah luput, telah lewat, lalu dia pun mencelanya. Maksudnya menjamaah. Nafsul lawamah ini jiwanya orang mukmin. Di mana jiwa yang punya sifat lawamah ini menyesali kebaikan dan keburukan. Maksudnya, mencela kebaikan di sini maksudnya adalah dia punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak melakukan kesempatan tersebut. Atau dia telah melakukan kebaikan, tapi dia mencela jiwa tadi, jiwanya orang mukmin tadi. Apa itu? Kebaikannya kurang banyak. Ya, gampangannya begini kan. Ada kesempatan misalnya. Ya. Antum dengar misalnya ada pembangunan masjid atau sekolah tahfidz atau mungkin panti asuhan atau pesantren. Ada kesempatan antum punya rezeki. Antum tidak ikut kontribusi, ikut sedekah jariah di situ. Padahal ada kemampuan dan kesempatan. Nah, nafsul lawamah, jiwa lawamah yang mencela tadi, nanti mencela diri. Kenapa aku tidak mengeluarkan sedekah jariah? Satu. Ini maksudnya tadi talumu alal khair. Dalam tafsir dari Sa'id bin Jubair. Dia mencela dirinya. Maka kemudian tadi diterjemahkan, ya, aku bersumpah kata Allah Taala, ya, dengan jiwa yang menyesali.
Padahal secara bahasa lawamah dikata lama yalum, lauman. Wa huwa laimun, laimun kemudian sigat mubalaghahnya, sigat mubalaghah itu artinya bentuk paling. Ya. Sering, sangat itu loh maksudnya mubalaghah itu. Bahasa Indonesia enggak tahu istilah. Intinya lawamah itu yang sangat mencela. Tadi, ya. Talumu alal khair. Mencela terhadap kebaikan maksudnya punya kesempatan berbuat baik, dia tidak melakukannya. Sekedar contoh saja. Atau yang kedua, dia ikut mengeluarkan sedekah jariyah. Tapi kurang banyak. Dia pun mencela jiwa dari celah diri. Maka menyesali. Kenapa? Dulu saya bisa untuk menyumbang. Misalnya ya 10 juta. Kenapa yang keluarkan 1 juta? Kalau tahu begitu besarnya ya, pahala, keutamaan dari itu. Sekedar contoh saja. Mungkin di bab yang lain. Tidak hanya bab sedekah. Bab-bab yang lain. Itu talumu alal khair. Itu jiwanya orang mukmin. Talumu alal zar, mencela terhadap keburukan, ini sudah jelas. Yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Taala. Sehingga dia menanggung akibatnya di akhirat. Mencela. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa? Akhirnya maksudnya menyesali. Jadi wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah berfirman, dan aku bersumpah dengan jiwa yang sangat banyak mencela, itu yang menyesali. Nah, itu maksudnya sebagaimana pernah saya terangkan ketika sama-sama kita mentadabburi juz 30 juz Amma di surah Al-Fajr. Fa idza ji'a yawma idzin jahannam yawma idzin dzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika pada hari neraka jahanam didatangkan dengan diseret oleh malaikat yang banyak, ada 70.000 zimam tali kekang. Setiap satu tali diseret oleh 70.000 malaikat, begitu ya? Berarti 70.000 ya. Maka setiap manusia baru yauma yatadzakkarul insan, barulah pada hari itu manusia ingat. Al-insan di sini umum, pakai alif lam. Mukmin, kafir, ya, mukmin yang baik, mukmin yang soleh, mukmin yang jahat. Pada hari itu manusia ingat. Anallahu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya aku bisa mempersembahkan apa yang telah aku lakukan. Kata para ulama tadi, penyesalan itu tidak hanya dalam keburukan. Kenapa dia berbuat buruk saja? Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi juga penyesalan dalam kebaikan. Di antaranya adalah penyesalannya orang-orang yang mampu berbuat baik yang lebih banyak, tapi dia melakukannya hanya sedikit saja. Nah, pada hari itu baru ingat, kenapa di dunia aku tidak melakukannya lebih banyak ini, tidak dan seterusnya. Kemudian ayat yang ketiga,
Wa qawluhu ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ayahsabul insanu, apakah manusia mengira, al-insan sebetulnya ada alif lamnya, ini umum ya. Bisa mukmin, bisa kafir. Tapi ketika al-insan di sebuah ayat atau surat yang sifatnya makkiyah, maka yang dimaksud insan adalah orang-orang musyrik atau orang kafir. Ya. Dan surah Al-Qiyamah ini adalah makkiyah. Surah Al-Qiyamah ini adalah makkiyah. Maka al-insan di ayat ini, manusia di ayat ini yang dimaksud adalah orang musyrik. Ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Ayahsabul insan, apakah manusia menyangka, allan najma' idhamah, kami tidak kuasa untuk mengumpulkan tulang belulangnya kembali setelah kematian. Yaumul qiyamah, maksudnya pada hari kiamat. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Al-insan di sini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Ya. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya kembali? Idham ini adalah tulang-tulang. Ya. Yang sudah rapuh, hancur, ya, bahkan sudah campur dengan tanah, yang mungkin sampai sudah ribuan tahun. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkannya kembali, kemudian membangkitkannya untuk dilakukan hisab, perhitungan amal. Ya, yaumul ba'si, jadi hari kebangkitan. Dan di dalam Al-Quran banyak metodologi yang digunakan dalam ayat Quran. Di antaranya disuruh memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Tanah yang tadinya mati, gersang, jelas tidak ada tanaman. Ketika turun hujan, tiba-tiba pada rubus, pada gugur. Satu, sudah berpikir, gimana? Bumi yang tadinya mati kemudian hidup tumbuh. Yang kedua, di dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah-kisah nyata, peristiwa yang real, ada dan nyata. Orang mati dihidupkan kembali, akan disaksikan oleh sekian banyak orang. Apalagi di antara kisahnya, sabab nuzul surah Al-Baqarah. Bisa ingat kan? Kan ada orang terbunuh, jasadnya di depan pintu rumah dari salah satu di Bani Israel. Tidak diketahui siapa pembunuhnya, bahkan saling tuduh, bahkan hampir saling bunuh-membunuh, saling tuduh-menuduh, kemudian terjadi fitnah.
Ada yang berikan usulan di antara kita. Ini kan ada Nabi, ada Rasul. Kenapa tidak minta bantuan? Maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu merintahkan Bani Israel agar menyembelih Baqarah sapi. Bahkan ngeyel. Dianggap Nabi Musa itu ngejek. Jika mau mencari sapinya pun ngeyel, yang warnanya apa, yang sapi bagi terusnya. Ringkasnya begitu. Ketika susah mencari sana kemari sudah ditemukan dan sudah disembelih, salah satu daripada anggota badan dari sapi tadi tidak disebutkan entah ekornya, entah kakinya, dipukulkan kepada orang yang mati dan yang terbunuh. Tiba-tiba bangun dan itu disaksikan oleh sekian banyak Bani Israel. Bahkan bekas darahnya di leher itu masih ada. Hidup kembali. Nabi Musa bertanya, "Man qatiluk? Siapa yang membunuh kamu?" Dia pun jawab, "Qatalani ibnu akhi." Yang membunuhku itu ponakanku sendiri. Setelah itu mati kembali. Ya. Kenapa? Karena ponakannya sudah tidak sabar pengen dapat warisan. Karena laki-laki tadi tidak punya anak. Kalau dia sabar pun nanti hartanya akan menjadi milik dia dengan cara yang sah, yang halal. Tapi dia keburu-buru. Nah, ini metode untuk meyakini adanya hari kebangkitan. Adanya peristiwa orang mati hidup kembali. Ya, bukan pocong lalu gentayangan. Ya, Ashabul Kahfi. Ya, yang diwafatkan 300-an lebih, 300-an tahun, dihidupkan kembali. Uzair, ya, 100-an tahun. Ini jemaah. Ini secara indrawi bisa disaksikan. Secara logik pun, ya, akal kita, kalau tidak ada hari kebangkitan, yang kemudian nanti ada hisab perhitungan amal, yang berbuat baik nanti akan diberikan pahala, ya, yang berbuat jahat nanti akan diberikan azab atau siksa. Kalau tidak ada seperti itu, berarti tidak ada keadilan. Orang-orang yang pernah berbuat baik di dunia ini kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga orang-orang yang berbuat jahat tidak mendapatkan, atau orang-orang tidak mendapatkan keadilan di dunia. Dia dizalimi oleh orang. Ketika tidak ada hari kebangkitan, selamanya di dalam keadaan dizalimi. Jangan. Nah, orang-orang musyrikin, ya, termasuk ateis, orang tidak meyakini adanya Tuhan, di antaranya nanti kembalinya ke situ arahnya. Dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Biasanya kan gitu, ingin bebas, free, mau apa saja. Makanya nanti larinya ke situ, tidak mau meyakini adanya hari kiamat.
Kemudian ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala, bukan demikian. Untuk bantahan ini. Qadirina ala an nusawwiya bananah. Sebenarnya kami mampu, kami berkuasa untuk menyusun kembali banana, jari jemarinya dengan sempurna. Kenapa disebutkan jari jemari, tidak tulang yang lain? Ya, karena jari jemari ini kecil. Ya. Ini yang terakhir. Ketika sudah tulang semua itu sudah, ya, tulang-tulang yang besar, tulang tangan, tulang kaki, tulang ini sudah disusun. Ya. Baru nanti tulang-tulang banana itu, jari-jari. Setelah itu nanti dilapisi, ya, akhirnya selesai. Allah Maha Mampu. Nah, di sini Allah membantah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu ingin berbuat maksiat terus menerus. Liyafjura amamah. Terus menerus. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna liyafjur amamah terus menerus itu maksudnya terus menerus untuk melakukan pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, liyafjur amamah. Jadi dia ini punya angan-angan, ya, akan terus melakukan maksiat, gampang nanti bertaubat. Itu maksudnya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ay bal yuridu kullu wahidin min haula'il musyrikin an yunzala alaihi kitabun kama anzalallah. Saya lihat dulu di tafsir kita. Yakni al-amal. Pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Maksudnya adalah berangan-angan. Yaqul insan, ya, manusia ini mengatakan, a'malu thumma atubu qabla yaumil qiyamah. Aku akan melakukan maksiat ini, terus melakukan, kemudian aku akan bertobat sebelum hari kiamat.
Nah, ini termasuk daripada talbisul iblis. Bisikan-bisikan iblis untuk menjerat, ya, menjaring, ya, sehingga terjebak dengan ujuk rayu iblis. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu ya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun segala dosa. Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Dah gampang. Maksiat aja. Puas-puaskan. Gampang nanti bertaubat. Ya. Dia tidak tahu kapan dia mati. Ya. Yang mati sebelum ada kesempatan, punya kesempatan untuk bertaubat. Ya. Bahkan ini juga termasuk dari bagian mermainkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun real ada, nyata jamaah. Bukan salah di dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan rahmat, dengan roja, dengan harapan akan diberikan ampunan, terusnya. Kemudian dia nafikan, dia hilangkan tentang al-wa'id, ancaman yang akan membuahkan rasa takut. Kan ada ikhwah, ini saya dengar langsung dari sumber primer, bukan jari-jari. Bukan jari-jari. Suka pasang togel. Ikhwah sudah ngaji. Dari sunnah. Dia ngaji tauhid. Maka tidak hanya dia yang pasang togel, kadang-kadang ya teman-temannya ini kan. Ketika ada yang beri nasihat, dia ngerti, ya, maka jawabannya begitu mudahnya diucapkan. Apa itu? Selagi orang itu bertauhid, ya, dan tidak mau syirik, yang menjadi ahli jannah. Allah itu tidak mengampuni perbuatan syirik yang dibawa mati. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, dosa-dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya pun hafal ayat. Artinya dia tahu bahwa itu buatan dosa. Tapi dia mengetahui hadis-hadis berkaitan dengan fadilah tauhid, ya, dengan hadis tentang tokoh. Tapi salah dalam memahami di tokoh loh, ya. Kartu terus la ilaha illallah. Nah, ini salah di dalam belajar, salah dalam memahami. Ya. Kemudian iblis masuk, syaitan memberikan talbis. Terus kita maksiat terus, gampang nanti bertobat. Kan Allah itu Maha Pengampun. Siapa yang menjamin dia bisa bertobat sebelum matinya? Sedangkan mati tidak ada yang mengetahui. Ya. Jadi inilah yafjura amamah. Ya. Yafjura amamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu. Ya, itu jamaah. Yafjura amamah terus menerus.
gampang nanti bertobat. Terus menerus di dalam kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam bermaksiat, di dalam melakukan dosa. Sudah masuk Isya ya. Sudah masuk Isya jemaah, silakan yang ada bertobat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik jemaah, kemudian ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Ayyana yaumul qiyamah. Dan ini pertanyaan yang diajukan oleh orang musyrik dengan nada tidak percaya, dengan nada keraguan, dalam nada mendustakan. Jadi sudah kita singgung kan, sebabnya diantaranya jadi tidak mau kalau ada kebangkitan nanti dia harus bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan. Hal itu sebagaimana juga firman Allah dalam surah Saba, bagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, surah Saba ayat 29 sampai 30. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul lakum mi'adu yawmin la tastaghfiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapankah datangnya janji ini? Apa itu? Janji di hari kiamat nanti ada pembalasan amal. Kapankah datangnya janji ini? In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini orang-orang musyrik berkata, kapan itu kiamat? Kalau memang kamu itu benar. Qul lakum, katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada mereka,
Lakum mi'adu yaumin, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, itu hari kiamat. La tastakhiruna anhu, yang tidak dapat kamu minta untuk diundurkan sa'atan, ya, sedikit pun. Wala tastaqdimun, dan juga tidak bisa untuk diajukan. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat, apalagi sampai minta supaya diajukan. Tidak ada. Apa diundurkan? Nanti saja. Baik kiamat sugro, apa kiamat sugro? Al-maut, mati. Kenapa disebut kiamat? Ya sudah, qaid, kiamat, mati. Selesai hidupnya. Atau kiamat kubro, yaitu hancur dalam semesta ini, kemudian ya, dibangkitkannya seluruh manusia. Kemudian ayat berikut, ayat ke-7, fa idza bariqal basar, maka apabila mata itu terbelalak. Fa idza bariqal basar, bariqa maknanya ya, terbelalak, ya. Atau bariqa ini maksudnya kelihatan putihnya tok gitu. Kan kalau kelopak mata ini ada putihnya ya. Jadi bijinya ini tidak ada putih. Menunjukkan apa? Kalau orang terbelalak begini, apa? Takut. Ya. Wa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak. Bisa maknanya adalah ketika tadi kiamat sugro, al-maut, kematian. Kenapa? Ketika orang itu dicabut, idza qubidar ruh tabi'ul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka mata mengikutinya. Maka di antara sunnah, di antara disunahkan, dianjurkan ketika menyaksikan orang yang baru meninggal untuk menutupkan begini, mengusap wajahnya dan membacakan Allahumma fir li fulan, sebut namanya sambil diusap. Ya. Fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak. Ketika apa? Hari kiamat sugro, setiap manusia akan mengalami itu. Ketika nyawa dicabut. Atau fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan, yaitu nanti ketika manusia itu dibangkitkan kembali, dia pun kaget, terbelalak matanya. Ketakutan di mana ini? Tempat yang asing, di mana semua manusia dalam kondisi yang menakutkan, itu di mahsyar. Kirim ke situ. Baru adzan ini, tapi saya baru adzan. Tapi jamaah, ini ada beberapa ayat lagi, tapi kayaknya tidak nyampe kalau kita baca semua terlalu malam, jadi kondisi kurang enak badan ini sebetulnya. Tapi kalau tak liburkan nanti ketemunya lagi nggak lama. Ya. Ini saja jamaah, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah lain waktu bisa kita ketemu lagi
ya, bersama-sama tadabbur ayat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambahkan semakin bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah kita pahami semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menuntun kehidupan kita di dunia ini, ya, dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak menumbuhkan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi